Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egi Lalita Sukma dari jurusan Manajemen Bisnis Prodi Akuntansi Manajerial dengan NIM 4111701011. Pertama-tama saya berterima kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Dan juga terhadap Bapak Ibu penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji saya di sidang skripsi ini dengan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Financial Distress di Sektor Agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan dosen pembimbing saya, Ibu Ria Anggraini. Masuk ke dalam bab pertama pendahuluan, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris. Sektor agrikultur merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia. Dapat dilihat dari PDB harga konstan tahunan agrikultur yang selalu meningkat. Untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, perusahaan-perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaannya. Penyebab kinerja perusahaan menurun dapat berasal dari faktor-faktor. Faktor eksternal yang dapat menurunkan kinerja perusahaan yang terjadi di Indonesia seperti pelemahan rupiah pada tahun 2015 dan 2018, lalu terjadinya kebakaran hutan tahun 2015 dan 2019, yang menimbulkan penurunan kinerja bagi keberlangsungan usaha termasuk sektor agrikultur. Ekonomi yang tidak kondusif ini memungkinkan perusahaan mengalami financial distress. Beberapa perusahaan juga mengalami penurunan profit. Dapat dilihat dari tabel yang tertera. Bahkan beberapa perusahaan juga mengalami kerugian. Menurut Bursa Efek Indonesia, salah satu perusahaan agrikultur juga digugat pilot akibat tidak melaporkan laporan keuangannya pada tahun 2019. Alasan utama dari financial distress karena kelengahan dari pihak manajemen tidak menghitung rasio keuangan sehingga tidak memahami kondisi aktual perusahaan. Meskipun banyak penelitian terdahulu yang sudah membahas pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress, namun hasil studi masih menghasilkan ketidakkonsistenan. Perbedaan penelitian ini terdapat pada sampel dan tahun penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian milik Rusli Prihatni dan Bukhdadi pada tahun 2019 di Indonesia. Selanjutnya, perumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas pada financial distress? Untuk tujuan penelitian yaitu menguji pengaruh yang signifikan dari rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas terhadap financial distress perusahaan. Manfaat penelitian. Secara teoritis menambah pengetahuan dalam mengembangkan teori-teori yang sudah ada tentang variabel ataupun rasio yang berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Untuk secara praktis digunakan oleh pihak-pihak manajemen perusahaan sebagai peringatan agar mampu mengatur keuangan perusahaan agar tidak terjadinya financial distress. Batasan masalah menggunakan sektor agrikultur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di periode 2015 sampai 2019 dengan variabel independen, current ratio, working capital to total asset, return on equity, return on asset, debt asset ratio, debt equity ratio, dan time interest earned. Variabel dependennya ialah financial distress. Lanjut ke bab 2 yaitu kajian teori literatur dan hipotesis. Kajian teorinya menggunakan teori sinyal, yaitu suatu tindakan manajemen perusahaan untuk memberikan sinyal bagi investor tentang bagaimana memandang prospek perusahaan ke depannya. Kemudian menggunakan agensi teori yang terjadi suatu kontrak antara prinsipal dan agen untuk mengelola perusahaan dan menyerahkan wewenang kepada agen dalam membuat keputusan. Kajian teori juga rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan kesanggupan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Untuk rasio profitabilitas memperlihatkan pengembalian laba yang didapat oleh perusahaan. Dan solvabilitas juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajiban finansialnya. Serta financial distress merupakan keadaan keuangan perusahaan yang mengalami kemerosotan dan krisis sebelum terjadinya keberangkrutan pada perusahaan tersebut. Kajian literaturnya dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya masih menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa mengalami pengaruh yang signifikan dan beberapa tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Kemudian untuk model penelitian dapat lihat terdapat 8 hipotesis dengan 7 proksi rasio keuangan serta semua secara keseluruhan dari rasio keuangan.
Next, lanjut ke metode penelitian, operasional variabel dan pengukurannya. Dapat dilihat dari tabel berikut seluruh variabel-variabel dan indikator dari rumus-rumus untuk menghitung variabel tersebut. Kemudian, jenis dan sumber data. Menggunakan data rasio laporan keuangan dari www.idx.co.id, lokasi dan objek penelitian perusahaan agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik penetapan jumlah sampel menggunakan purposive sampling. Teknik penarikan sampel menggunakan non-probability sampling, yaitu perusahaan sektor agrikultur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2015-2019. Periode yang perusahaan yang menyediakan laporan keuangan lengkap, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. Teknik pengumpulan data, menggunakan data arsip di basis data. Kemudian, teknik pengolahan data menentukan variabel yang akan dimasukkan. Proses summarizing, menghitung rasio dengan menggunakan formula. Terakhir, mengolah data rasio menggunakan program IFUSE. Lanjut ke teknik analisis data, statistics deskriptif, yaitu mean, max, mean, dan standar deviasi. Lanjut ke uji asumsi klasik menggunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Lanjut di analisis regresi data panel menggunakan fixed effect model, Kahn effect model, dan random effect model. Dan menggunakan uji Chow-Hausman dan Lagrange multiplier. Uji hipotesis menggunakan uji T atau secara parsial, uji F secara simultan, dan koefisien determinasi atau R-square. Lanjut ke bab 4, hasil dan pembahasan. Karakteristik sampel, yaitu perusahaan sektor agrikultur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2015-2019 dan perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah. Total sampel keseluruhan yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan adalah 75 perusahaan. Berikut tabel deskriptif. Dapat diketahui jumlah sampel sebanyak 75 data sampel. Selanjutnya dilakukan uji model IFUSE. Pertama, uji Chow. Probabilitas cross-section chi-square pada tabel di atas adalah sebesar 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross-section chi-square tersebut lebih kecil dari 0,05. Hasil dari uji Chow tersebut menandakan bahwa lebih tepat menggunakan fixed effect model untuk digunakan di analisis regresi data panel. Kemudian, uji Hausman. Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa signifikansinya sebesar 0,0000, lebih kecil dari 0,05 sehingga pemilihan model yang tepat juga menggunakan fixed effect model. Karena hasil uji Chow dan uji Hausman sama-sama menunjukkan bahwa model yang tepat adalah fixed effect model, maka tidak perlu lagi melakukan uji selanjutnya, yaitu uji Lagrange multiplier. Selanjutnya ke uji asumsi klasik. Pertama adalah uji multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel memiliki nilai di bawah 0,8. Hal ini menandakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer. Dapat dilihat di tabel berikut. Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai R-square sebesar 11,75664, yang berarti dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami masalah heteroskedastisitas karena nilai probability-nya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,1089. Lanjut ke analisis regresi data panel. Setelah ditentukan menggunakan fixed effect model, maka rumus persamaan dapat dilihat pada presentasi berikut. Selanjutnya, melakukan uji hipotesis. Pertama, melakukan uji parsial atau uji T. Current ratio berpengaruh terhadap financial distress dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil, yang berarti hipotesis 1 terdukung. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara current ratio terhadap financial distress. Working capital to total asset berpengaruh terhadap financial distress dengan tingkat signifikansi 0,002, yang berarti hipotesis 2 juga terdukung. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara working capital to total asset terhadap financial distress. Untuk
variabel ketiga yaitu return on equity, berpengaruh terhadap financial distress dengan tingkat probabilitas 0,282 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hipotesis 3 terdukung. Koefisien bernilai negatif artinya hubungan negatif antara return on equity terhadap financial distress. Selanjutnya, return on asset berpengaruh terhadap financial distress dengan tingkat probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti hipotesis 4 terdukung. Koefisien bernilai positif artinya adanya hubungan positif antara return on asset terhadap financial distress. Selanjutnya, debt to total asset ratio berpengaruh terhadap financial distress dengan tingkat probabilitas 0,0000 lebih kecil dari 0,5 yang berarti hipotesis 5 juga terdukung. Koefisien bernilai negatif karena artinya adanya hubungan negatif antara debt to total asset ratio. Selanjutnya, debt to total equity ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan tingkat signifikansi 0,090 yang berarti hipotesis 6 tidak terdukung. Koefisien bernilai positif artinya adanya hubungan positif antara debt equity ratio terhadap financial distress. Time interest earned memiliki tingkat probabilitas 0,6983 yang berarti hipotesis 7 terdukung. Koefisien bernilai positif artinya adanya hubungan positif antara time interest earned dan terhadap financial distress. Selanjutnya, melakukan uji F atau secara simultan dapat dilihat bahwa nilai F statistik adalah sebesar 945,7964 dengan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,0000 yang lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa current ratio, working capital to total asset, return on equity, return on asset, debt asset ratio, dan debt equity ratio, serta time interest ratio berpengaruh signifikan secara simultan terhadap financial distress. Nilai adjust R-square pada tabel menunjukkan nilai 0,96284 yang akan diubah ke bentuk presentasi. Artinya variabel dependen berupa financial distress dipengaruhi oleh variabel independennya sebesar 99% dan sisanya 1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Ringkasan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama terdukung, hipotesis kedua terdukung, hipotesis ketiga terdukung, hipotesis 4 terdukung, hipotesis kelima terdukung, hipotesis 6 tidak terdukung, hipotesis 7 terdukung, dan hipotesis ke-8 terdukung. Terakhir, bab 5 penutup. Kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas berpengaruh terhadap financial distress perusahaan agrikultur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Dapat ditarik kesimpulan bahwa current ratio berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan berarah positif, working capital to total asset berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan berarah positif, return on equity berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan berarah negatif, return on asset berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan berarah positif, debt asset ratio berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan berarah negatif, debt equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan berarah positif, time interest earned tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress dan berarah positif. Terakhir, secara simultan terdapat pengaruh antara rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas terhadap financial distress. Kemudian untuk keterbatasan pada penelitian ini terdapat pada terbatasnya perusahaan, yaitu hanya dalam sektor agrikultur. Kemudian hanya dilakukan selama 5 tahun, yaitu 2015 sampai 2019, dan hanya menguji beberapa variabel independen saja. Kemudian untuk implikasi dari penelitian ini memberikan arahan dan masukan manajemen perusahaan sebagai peringatan agar mampu mengatur keuangan perusahaan agar tidak terjadinya financial distress, bermanfaat bagi pihak investor dan kreditor dalam mengetahui dahulu laporan keuangan, serta hasil ini diharapkan dapat menambah literatur. Saran untuk penelitian ini penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, tidak hanya terfokus pada satu sektor saja. Diharapkan dapat memperluas rentang waktu yang lebih lama, dan diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang sekiranya berpengaruh terhadap financial distress. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.